Anies naikkan UMP. Maksud hati ingin jadi pahlawan, tapi keblinger tabrak aturan. Beginilah kalau jadi gubernur, hasil dari jualan ayat dan mayat. Hal itu sudah tak bisa dipungkiri. Sudah sangat lekat julukan buat Anies sebagai nggak bener. Menjadi gubernur dengan proses yang sangat brutal, yaitu menggunakan sentimen SARA. Seandainya Anies bisa mewujudkan semua janji kampanyenya, bisa jadi rakyat akan lupa kampanye brutal tahun 2017 lalu itu. Tapi yang namanya orang licik, mungkin sudah bawaannya, sudah menjadi karakter. Selalu ingin menggunakan celah, tak peduli itu untuk kepentingan rakyat atau bukan. Begitu dapat kesempatan mencitrakan dirinya, langsung dilakukan meskipun terlihat dipaksakan atau tampak konyol. Misalnya ketika memegang lumpur hitam. Ini dilakukannya agar tampak merakyat di kamera. Padahal aslinya, Anies tidak menyelesaikan program yang bermanfaat untuk rakyat. Malah selalu kelebihan bayar dan memubazirkan anggaran dengan berbagai pekerjaan anfaedah. Jadi muncul kalimat yang sangat sarkas dari warga bahwa Anies itu kelebihannya hanya satu, yaitu tidak bisa bekerja. Sudah banyak warga berharap agar Anies kena batunya dari segala tindak tanduknya yang tidak bermanfaat itu. Tapi selalu saja lolos ya. Misalnya soal Formula E, yang sangat janggal dan dadakan kayak tahu bulat digoreng dadakan. Anies tampaknya lolos. Namun kali ini soal buruh. Anies sok jadi pahlawan. Tapi sayangnya pahlawan kesiangan. Dari kasus demo buruh ini, Anies ingin memanfaatkannya. Tapi ya blunder jadinya. Bikin aturan tapi dengan cara menabrak aturan. Jadinya koplak kan. Langkah Anies yang menetapkan upah minimum provinsi UMP DKI Jakarta 2022 dengan menabrak aturan demi memenuhi tuntutan buruh kini menjadi bumerang, alias bakal bikin kecewa buruh. Dan ini akan sangat mempengaruhi elektabilitas Anies. Dan sudah pasti buzzer. Wali kota kebingungan harus membuat narasi apa lagi agar tuanya itu bisa aman-aman saja. Keputusan Anies yang dikeluarkan itu karena ingin dibilang sebagai pahlawan rakyat kecil, ternyata dibatalkan oleh pengadilan. Dan kini Anies pun terancam didemo lagi oleh serikat buruh jika tak segera mengajukan banding. Rasakan itu gak bener. Saat Anies menemui masa buruh dan agar tampak sebagai pahlawan buruh, akhirnya merevisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi 4.641.854 atau naik 5,1%. Kebablasan. Beginilah politisi culas oportunis akan menghasilkan kebijakan yang juga kacau. Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua. Bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini juga menjadi rasional. Begitu kata Anies dulu. Predah bicara soal keadilan dan rasional.
Kalau mau mewujudkan keadilan yang rasional, maka selesaikanlah janji-janji kampanyenya atau lakukan program-program yang berpihak pada rakyat. Selesaikan, bukan malah makin menambah kesemrawutan. Akhirnya Jakarta sudah mulai berangsur mundur di bawah kepemimpinan Anies. Keputusan Anies yang merevisi UMP DKI dengan menabrak UU dan PP itu sekilas terlihat memuaskan bagi para buruh, namun tak diterima oleh para pengusaha karena bebannya tinggi dan bisa merugikan perusahaan. Kalau perusahaan rugi, kan malah bisa tutup. Akhirnya pengangguran bisa bertambah lagi. Kacau deh. Duh, gak bener. Bikin puyeng aja. Dari kejadian ini, sungguh sangat bodoh jika masih ada warga yang mau memilih Anies jadi pemimpin. Apalagi dengan alasan karena seiman. Peredah, seiman dalam hal kerusakan atas nama agama tapi merusak negara. Jangan sampai deh negara rusak dengan ulah Anies.